Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta di bulan September. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil yang resonate aja ya, ambil positifnya aja, buang selebihnya dan bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat ya pesan semesta untukmu di bulan September. Ambil yang resonate aja. Virgo, di sini ada Eight of Swords. Aku rasa di sini kamu masih terbelenggu ya oleh pikiran-pikiran negatif, ataupun masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang masih membelenggu kamu, atau masih terbelenggu oleh perasaan-perasaan tertentu gitu ya. Nah, di sini kamu diminta untuk mengclearkan hati dan pikiran kamu ya. Karena aku rasa kayak ada kebuntuan gitu loh kamu dalam membuat sebuah keputusan atau pilihan, atau menghadapi keadaan kamu saat ini kayak gitu ya. Mungkin kamu punya problem, bisa juga. Nah, di sini kamu itu jangan ini ya, lepaskan ya pikiran yang membelenggu kamu itu, karena ini pola yang mungkin berulang gitu ya. Kamu harus benar-benar mengklirkan pikiran kamu agar kamu bisa buat keputusan yang benar gitu ya. Clearkan pikiran kamu, jernihkan pikiran kamu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ya betul, dengarkan intuisi kamu ya gitu, dengarkan intuisi kamu. Mungkin pikiran kamu buntu gitu ya, nggak tenang gini-gini, coba tenangkan hati dan pikiran kamu, selaraskan gitu, dan buatlah keputusan dengan menggunakan intuisi kamu gitu. Dengarkan intuisi kamu. Dan aku juga ngerasa di sini sesuatu yang kamu pikirkan itu nggak seserem itu gitu ya. Pokoknya di sini ada sesuatu yang kayaknya kamu mikir tuh yang negatif gitu loh. Sesuatu yang belum terjadi tapi kayak kamu tuh mikir nanti bakal seperti itu. Nah, itu kan pikiran jelek ya. Pikiran jelek itu alangkah baiknya dibebaskan gitu ya. Bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran yang membelenggu kamu itu gitu ya. Yang bikin kamu stres, yang bikin kamu overthinking itu kan adanya di kepala kamu, di pikiran kamu. Belum tentu menjadi kenyataan gitu ya. Alangkah baiknya kalau kamu ingin berpikirlah yang baik-baik, yang positif gitu ya. Bayangkan yang indah-indah, yang baik-baik seperti itu. Ya, jangan dibayangin yang jelek-jelek, istilahnya kayak gitu. Dan aku juga ngerasa jangan dengarkan omongan-omongan orang di sekitar kamu. Yang intinya aku rasa mungkin ada beberapa orang di sini yang seolah-olah kamu tuh diintimidasi oleh kata-kata orang di sekitar kamu. Kamu nggak seperti itu gitu ya. Jadi kenapa kamu harus ya mikirin omongan mereka gitu loh. Kamu nggak seperti itu, ya udah gitu loh. Alangkah baiknya di sini kamu hindari aja kalau misalkan kamu bertemu dengan orang-orang yang sekiranya suka sekali ngomongin kamu di belakang, gosipin kamu ya, ataupun ya ngejudging kamu begini-begini gitu. Hindari orang tersebut gitu. Jangan bersosial, lebih baik sendiri ya. Tenangkan diri kamu. Kalau misalkan lingkungan orang gak mendukung, hindari. Jangan takut sendiri gitu. Kalau kamu gak bisa keluar dari lingkungan kamu, kalau misalkan kamu bisa keluar dari lingkungan kamu, keluar, cari tempat baru gitu ya, pertemanan baru, lingkungan baru, pergaulan baru seperti itu yang mendukung kamu, yang support kamu gitu. Karena biasanya di posisi Eight of Swords ini itu kayak seolah-olah tuh kamu tuh kayak dihukum gitu loh. Kondisi kamu itu butuh support, kamu itu butuh dukungan gitu loh ya. Tapi lingkungan kamu ini nggak mendukung, penuh dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, ngejudging orang kayak gitu. Dan ada juga kata-kata mereka yang nggak mengenakan tentang diri kamu, padahal kamu bukan seperti itu gitu loh ya. Gosip ya, biasanya orang gosip itu kan gosip itu kan nggak bener gitu. Orang-orang ngefitnah kamu seperti itu. Makanya di sini kayak seolah-olah tuh kamu tuh dipenjara gitu loh ya, seolah-olah kamu tuh dihukum gitu, karena di posisi kamu sudah nggak enak, justru ditambah lingkungan kamu seperti itu gitu loh ya. Makanya kayak ngerasa seolah-olah tuh Tuhan kayak kayak ngukum kamu gitu, karena kami juga kayak terjebak gitu loh di situasi atau di keadaan yang
kamu tuh kayaknya nggak bisa gitu loh untuk lepas, untuk bebas gitu loh. Bahkan ketika kamu menginginkan tempat yang nyaman, aman gitu untuk kamu menenangkan hati pikiran sejenak, ternyata tempat yang kamu tinggal nggak seperti itu. Nah, ini kan jadi kamu tambah stres gitu ya, seperti itu. Jadi caranya untuk untuk biar tidak tambah stres gitu ya, jangan bergaul dengan orang tersebut, jangan bersosial lah gitu ya, sendiri dulu, lebih baik diam diri gitu ya. Kalau kamu yang cari angin, cari keluar, jalan-jalan kemana gitu, kayak gitu. Butuh teman cerita, cari teman yang memang teman kamu gitu ya, karena ini lingkungan ya. It's of sort ini biasanya lingkungan itu ya berkaitan dengan entah keluarga kamu, family kamu, atau tetangga kamu. Pokoknya lingkungan di sini dekat gitu ya, seperti itu. Lingkungan toksik, nggak mendukung. Nah, di sini ada 4 of Wands. Cari teman atau lingkungan yang sefrekuensi di sini dengan kamu gitu ya. Gak apa-apa dianggap kamu gak tetangga-tanggaan, gak apa-apa gitu, karena setiap orang itu punya problem. Kenapa orang itu bisa bersikap seperti itu gitu, misalkan kamu menghindari orang itu ya, itu kan ada alasannya ya gitu, karena untuk menjaga mental kamu, menjaga emosi kamu, menjaga pikiran kamu, karena kamu lagi butuh obat di sini gitu ya, seperti itu. Jadi orang kalau lagi butuh obat itu bukan racun gitu ya yang didapat gitu, tapi di sini kamu kayak seolah dapat racun, bukan dapat obat gitu. Dan di sini kamu butuh orang yang kamu sebut rumah gitu ya, istilahnya, yang bisa ngerti kamu, tempat kamu bersandar gitu ya, butuh dipahami, butuh dimengerti, nah kayak gitu istilahnya. Dan ketika kamu di sini memang benar-benar bisa selektif, bisa memahami diri kamu akan menemukan kok di situ ruang aman untuk diri kamu sendiri di sini. Dan ketika kamu berani ya untuk menghilangkan hal-hal yang memang udah nggak serve, nggak melayani lagi dalam kehidupan kamu akan menemukan yang selaras di sini dengan kamu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di 4 of Wands ini, mungkin di bulan September kamu akan menemukan pekerjaan yang nggak ada pekerjaan ya. Mungkin kamu akan dapat pekerjaan baru, dan aku juga ngerasa ada karir yang sukses di sini, ada pengakuan, mungkin ada penghargaan seperti itu ya, ada perayaan tentang kesuksesan kamu seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada sebuah perayaan ya, berkaitan pernikahan, pertunangan, apapun itu di sini. Ya, ataupun membuka bisnis usaha sendiri juga bisa, atau kamu menempati rumah baru ya, sesuaikan aja. Kemudian kita lihat di sini ada death. Death ini transformation. Ya, di sini ada transformation. Death ini tentang sesuatu yang berakhir ya. Aku rasa ada sesuatu yang berakhir dalam hidup kamu. Entah ini hubungan, entah ini pekerjaan untuk beberapa orang gitu ya. Gak semua. Dan kalaupun misalkan di pekerjaan nih ya, pekerjaan kamu berakhir, mungkin memang harus diakhiri di situ ya. Entah memang ini kamu berhenti kerja, ataupun bisnis usaha kamu ya yang memang berakhir di sini gitu ya. Karena jangan selalu menganggap ini tuh sesuatu yang negatif atau buruk, enggak. Tapi kadang-kadang memang sesuatu itu memang harus berakhir gitu, karena mungkin jalan kamu udah nggak di situ, rezeki kamu kan udah nggak di situ, udah saatnya kamu membuat pembaharuan gitu ya, atau sesuatu yang baru gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa mungkin kalau di sebuah hubungan ya, memang hubungan kamu ini nggak relevan gitu ya, mungkin hubungan kamu itu toksik gitu ya, dan ini yang terbaik untuk diri kamu gitu, untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Dan kalau nggak gitu ya, hubungan seperti yang bilang tadi, kalau di Eight of Swords ini, lingkungan kamu mungkin ini terlalu ya, lingkungan kamu ini mungkin kamu itu tertekan di situ gitu. Dan di sini Death ini udah saatnya kamu harus meninggalkan lingkungan yang nggak serve lagi buat kamu, nggak mendukung gitu ya. Orang-orang toksik, lingkungan toksik, bahkan di sini juga kebiasaan kamu kayak diminta untuk berubah gitu loh, buat transformation gitu. Kamu harus mengenali diri kamu gitu ya, kamu harus buat sesuatu perbaikan atau pembaharuan untuk hidup kamu. Kamu nggak bisa seperti itu terus gitu ya. Kalau misalkan memang lingkungan kamu itu nggak mendukung gitu ya, di sini Death ini cari tempat baru, tinggalkan ya pergaulan ya, teman siapapun itu yang udah nggak sejalan lagi dengan kamu ikuti kata hati kamu gitu. Udah nggak sejalan, jangan dipaksa-paksa di situ gitu, nanti kamu tambah stres sendiri seperti ini gitu loh ya. Maknanya memang kamu harus buat pembaruan kalau kayak gitu loh. Kamu udah nggak satu frekuensi atau nggak sejalan dengan mereka gitu loh
Ibaratnya seperti itu. Karena death ini biasanya transformation ya. Transformation itu perubahan ya. Perubahan gak dari luar tapi juga dari dalam diri kita. Dalam diri itu mengalami perubahan ya, transformasi gitu ya. Yang dimana kamu kayaknya udah nggak serve lagi gitu ya. Yang dulunya lingkungan yang kamu tinggali kamu ngerasa aman, nyaman di situ, ini tidak lagi gitu loh. Karena dalamnya diri kamu juga ikut berubah gitu loh. Ya, kesadaran di sini, tentang kesadaran atau yang dinamakan apa ya, perubahan diri gitu ya, atau pendewasaan diri gitu loh. Ya, ibarat orang itu kayak tingkatan level gitu ya. Kalau orang yang udah levelnya nggak di, misalkan ya level 1, kamu ini ingin naik ke tingkat level 2 gitu. Jadi kamu nggak bisa terus-terusan bergaul berada di level 1 dengan orang yang levelnya masih seperti bawah kayak gitu. Itu kayak nggak bisa gitu, karena kamu ingin membuat kenaikan level untuk diri kamu, ibaratnya tuh seperti itu gitu. Jadi ikuti gitu ya. Hal-hal yang tidak melayani diri kamu itu harus ditinggalkan. Bahkan pola pikir kamu yang dulunya begini, kamu juga harus tinggalkan gitu. Kalau itu pola itu tuh udah nggak melayani untuk kehidupan kamu, nggak membuat kamu jauh lebih baik seperti itu gitu. Jadi harus dirubah semuanya gitu ya. Death ini ada sesuatu yang harus kamu akhiri, sesuatu yang harus kamu rubah gitu loh, untuk sesuatu yang lebih baik gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Jadi kayak bisa juga diri kamu di sini ya, kamu harus jadi diri kamu yang baru gitu ya. Karena di sini death ini juga bicara tentang pembaruan, yang dimana diri kamu yang lama itu udah mati gitu ya, dan lahir diri kamu yang baru. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi kamu kayak nggak sama lagi gitu loh dengan diri kamu yang dulu ya. Makanya tadi gue bilang juga kayak tingkatan level kayak gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada be assertive ya. Ini meminta kamu tuh untuk tegas gitu ya. Tegas ini juga sama ya terhadap pilihan yang kamu buat, terhadap batasan yang kamu buat gitu loh ya. Batasan seperti apa yang kamu buat boundaries gitu loh, dan tegas terhadap batasan kamu itu gitu. Jangan diubah-ubah seperti itu ya. Dan juga jangan mudah goyah gitu ya. Asertif, jadi tegas gitu. Kamu harus tegas gitu, iya enggak seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada choose a new direction. Ini tentang pilihan A ya, atau arah baru. Nah, ini seperti yang bilang tadi, kamu itu memang sepertinya diarahkan ke sesuatu yang baru gitu ya. Makanya tadi gue bilang untuk beberapa orang ini mungkin karirnya berakhir, hubungannya berakhir gitu ya, bisa juga. Dan ini memang untuk sesuatu yang baru. Kamu kayak diminta untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh, membuat rencana atau planning untuk hidup kamu ke depan gitu ya, atau baru gitu loh, seperti itu. New direction di sini ya, baru, arah baru gitu loh ya, arah baru untuk hidup kamu gitu. Jadi ini memang meninggalkan hal-hal yang lama untuk beberapa orang ya, nggak semua gitu. Kalau memang hubungan kamu udah berakhir di sini, misalkan di relationship gitu ya, ini memang udah saatnya kamu itu menatap masa depan, membuat rencana atau planning untuk hidup kamu lagi ke depan gitu. Apa sih yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai gitu ya, yang di belakang udah lewat gitu. Jadi tetapkan tujuan kamu, visi atau misi kamu ke depan gitu loh ya. Kamu udah nggak bisa, ibaratnya tuh kayak menoleh lagi di belakang tuh nggak bisa. Kamu juga kayak nggak bisa tetap berada di jalan yang sama di sini, seperti itu. Oke, jadi kamu harus berubah arah di sini atau tujuan kamu gitu, buat rencana baru, arah hidup baru kamu gitu. Kemudian di sini ada situasi will improve ya. Jadi situasi ini akan membaik gitu. Situasinya akan membaik, jadi kamu nggak perlu khawatir kalau memang kamu sedang mengalami sebuah perubahan ya, atau transformasi dalam kehidupan kamu ya. Berjuang terus gitu ya, upgrade terus diri kamu. Hal-hal yang udah nggak melayani, nggak serve lagi itu ditinggalkannya, dibuang gitu. Kamu jangan menyerah di fase-fase seperti ini ya, di fase-fase dalam transformasi ini, karena segala sesuatunya tuh akan membaik kok nantinya gitu. Hanya saja kamu harus melalui proses itu gitu ya, kamu harus melalui itu gitu. Oke. Makanya tadi aku bilang juga ini kayak ada beberapa yang ini berkaitan diri kamu ya, yang dimana diri kamu yang lama itu dimatikan gitu, dan kamu akan lahir diri yang baru seperti itu. Dan itu prosesnya nggak mudah ya di sini gitu. Memang akan seperti
roller coaster gitu ya. Roller coaster maksudnya dalam bentuk emosi gitu ya. Dan bahkan di sini juga rasanya pokoknya nggak enak banget gitu ya. Karena ibaratnya juga orang bilang tuh kayak dikuliti gitu loh ya. Seperti itu. Dan ini menyakitkan gitu ya. Seperti itu. Nggak mudah juga gitu loh. Bahkan di saat-saat seperti ini memang jalannya memang harus sendiri kadang-kadang gitu. Oke. Dan kita lihat untuk yang, tapi it's okay, ini akan membaik ya. Dan di sini ada cahaya ya, walaupun kamu itu ibaratnya dalam kegelapan tapi kamu masih pegang cahaya. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak naik gitu loh ya. Lagi-lagi seperti yang bilang tadi, ini kayak kamu tuh naik gitu. Ibaratnya dari level 1 kayak naik level 2 gitu loh. Ya, seperti itu. Perubahan lah intinya, perubahan dalam hidup kamu, dan ini tuh untuk sesuatu yang baik gitu loh. Ya, bukan sesuatu yang buruk gitu. Satu yang baik gitu. Kesadaran naik, diri kamu baru gitu. Dan seperti orang yang tahu gitu loh, kamu tahu jalannya gitu loh. Memang itu harus terjadi gitu ya, memang itu harus kamu terima seperti itu. Ya. Kamu gak akan dalam situasi yang di bawah gitu loh. Ya, dalam gelap kayak gitu ya ibaratnya. Nanti akan ada kok di sini perubahannya, tapi perubahannya memang gak instan ya, pelan-pelan di sini. Transformasi itu memang pelan-pelan ya, perubahan itu pelan-pelan, tidak bisa cepat gitu. Tapi ini akan membawa dampak yang sangat baik untuk diri kamu. Perubahan yang sangat positif gitu. Kemudian di sini ada asmaranya yang single. Wow. Untuk kamu yang single ya, di sini ada cinta baru ya, new love. Mungkin kamu akan kedatangan seseorang atau bertemu dengan seseorang di sini. Ya, seseorang yang mungkin bisa mengisi kekosongan hati kamu, atau kayak bikin kamu tuh spesial, atau kayak ngerasa tersanjung lah gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak mengqueenkan kamu atau meratukan kamu seperti itu di sini. Ya, aku rasa kamu juga kayaknya ada perasaan juga sama orang ini ya. New love ini biasanya kayak orang yang jatuh cinta gitu loh. Cinta baru ada gitu loh. A new person has romantic feelings gitu ya. Seseorang ini kayak membangkitkan rasa romantis gitu loh dalam diri kamu ya, perasaan romantis. Jadi ada rasa kayak kamu tuh tersanjung, suka sama seseorang ini, dengan perlakuan seseorang ini. Jadi ada kayak jatuh hati gitu loh di sini. Ada seseorang yang bakal bikin kamu tuh jatuh hati sama dia, jatuh cinta sama dia di sini. Untuk yang berpasangan di sini, wow, ada past life relationship. Kamu dengan pasangan kamu ya, yang dealing dengan kamu saat ini, kamu punya koneksi past life dengan dia ya. Jadi seseorang yang, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, sebelum kamu hadir di kehidupan saat ini, dulu mungkin kalian pernah bertemu ya, atau bersama di kehidupan yang lalu. Jadi di kehidupan saat ini kalian kayak dipertemukan kembali gitu. Dan biasanya kalau kamu memang punya koneksi past life ini tidak mudah ya gitu. Ada hal-hal yang memang harus kamu selesaikan gitu ya, seperti itu. Nggak mudah gitu. Mungkin ada yang beberapa, nggak semua ya. Kamu pernah mengalami perpisahan juga dengan orang ini, kemudian dia kayaknya kembali gitu, kembali lagi ke dalam hidup kamu, membawa cinta baru. Seperti itu juga bisa ya, kayak membawa perubahan gitu. Seperti itu. Ini untuk yang berpasangan ya. Tapi ada juga di sini yang mungkin past life ini apa ya? Kamu dengan dia itu kayak ngerasa ada sesuatu gitu loh ya. Ada sesuatu. Jadi gini, contoh nih, misalkan kamu itu di dalam sebuah hubungan, tapi kamu itu kayak selalu bertengkar gitu. Ada hal-hal yang kayaknya tuh selalu bikin kamu tuh emosi, marah, bertengkar kayak gitu ya. Tapi kalian tuh kayak kembali lagi gitu ya. Kemudian kalian tuh bertengkar lagi tapi baikan lagi, bertengkar tapi baikan lagi gitu ya.
ingin melepaskan nggak bisa, tapi bersama kayak gitu terus gitu. Nah, ini yang aku maksud ya. Pasti ada pelajaran di situ karena biasanya orang dipertemukan dengan past life itu ada sesuatu yang harus dia beresin gitu. Ya dari situ gitu ya. Kamu walaupun situasi kamu yang kayak on off berantem baikan gitu, kadang-kadang memang melelahkan gitu, dan kadang-kadang kamu ingin mengakhiri tapi kamu nggak bisa gitu. Nah, disinilah pelajaran kamu gitu untuk mengenali pola kamu dengan pasangan gitu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu? Karena di sini aku juga rasa dengan adanya death ini kamu diminta untuk membuat perubahan gitu. Seperti itu, membuat perubahan. Ya, biasanya orang dipertemukan dengan orang di koneksi past life ini tidak harus selalu mulus gitu ya. Memang ada pertama-tama itu ada sesuatu di sini yang memang harus kalian bisa beresin gitu ya. Seperti itu, selesaikan gitu. Ya. Kemudian baru mulusnya itu baru ada setelah kalian dua-duanya mampu gitu, mampu merubah itu atau menghadapi itu, atau pelajarannya tuh tahu gitu loh di mana, seperti itu. Kadang-kadang tuh gitu ya. Tapi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini seseorang yang dealing dengan kamu saat ini itu memang dia adalah seseorang yang ya memang dulu pernah bersama kamu, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi. Kalau kalian yang sudah suami istri di sini ya memang dia adalah sesuatu banget ya buat kamu gitu, karena aku juga ngerasa biasanya kalau tentang koneksi past life ini ada berkaitan dengan hutang karma juga ya, kayak utang piutang gitu, yang dimana misal dulu dia itu mungkin memperlakukan kamu tidak baik gitu, dan di kehidupan saat ini dia jadi baik banget gitu sama kamu. Nah, istilahnya kayak gitu ya, karena dia punya utang karma di situ gitu ya. Atau sebaiknya kamu gitu ya, dulu mungkin kamu pernah ini sama dia, tapi saat ini kamu jadi lebih fokus ke dia, lebih sayang sama dia gitu ya, seperti itu. Ada pelajaran-pelajaran di situ gitu. Kalau kamu bisa memahami itu, kamu akan jadi lebih ini gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak bisa paham ya, kenapa kok sebegitunya gitu ya memperlakukan pasangannya, kok sebegitunya gitu ya. Gitu. Kadang-kadang memang dulunya dia mungkin pernah jahat gitu, tapi dia pernah janji mau berubah mungkin kalau bertemu gitu ya. Dan mungkin di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi ya, memang benar dia menepati janjinya gitu loh ya. Jadi dia berubah, jadi baik banget sama kamu gitu. Yang dulunya di kehidupan dulu mungkin pernah jahat, nah kayak gitu loh. Pokoknya ada sesuatu banget di sini gitu ya. Tapi intinya di sini hubungan kamu baik-baik aja sih ya gitu. Kamu sudah mengenal dia sebelumnya gitu loh. Jadi memang rasanya kayak beda gitu loh ya. Kayak memang kamu dengan dia seolah-olah ini walaupun beberapa bulan bersama misalkan ya, tapi kayak udah deket banget gitu. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Beberapa bulan pacaran misalkan, tapi kayak udah lama banget gitu. Nah, karena di sini ada koneksi past life seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Ambil yang resonate sekali lagi ya. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.